Channel. Fenomena fauna, hujan ikan, serangan tomcat, simbiosis mutualis buaya dan burung. Pemirsa Lenteng Channel, peristiwa fenomenal atau luar biasa mewarnai dunia fauna yang aneh dan unik. Seperti terdamparnya paus di Australia, hujan ikan di Meksiko, atau serangan tomcat di Tulung Agung, Jawa Timur. Sepanjang tahun 2022 saja terjadi fenomena hewan mati massal di sejumlah negara. Berbagai sebab melatar belakangi peristiwa fenomenal ini. Semoga tayangan Lenteng Channel kali ini menambah wawasan pengetahuan Anda. Selamat menyaksikan. Hujan ikan di Meksiko. Fenomena hujan ikan pernah terjadi di kota Tampico, Meksiko pada tahun 2017. Menurut sejumlah warga di sana, ikan tersebut terbawa oleh angin karena terjadinya badai besar di wilayah Amerika Latin. Ikan-ikan itu berjatuhan dari langit ketika hujan turun dalam kadar ringan. Berdasarkan laporan US Library of Congress, tornado yang terbentuk di badan air telah membawa ikan-ikan itu terbang. Dari ketinggian, ikan-ikan itu jatuh kembali ke tanah di tempat yang jauh dari tempat semula. Fenomena hujan ikan dikenal dengan istilah Lluvia de Peces, yang dimulai sekitar tahun 1800 dan terjadinya setiap bulan Mei dan Juni. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Lajamanu, Australia pada tahun 1974, 2004, dan tahun 2010. Di Honduras, fenomena hujan ikan disebut dengan Lluvia de Peces dan juga terjadi saban tahun. Tak hanya ikan, di kota Memphis, Tennessee, tahun 1877 terjadi hujan ular. Bahkan, pada tahun 1902 terjadi hujan tikus di Aljazair. Paus terdampar di Australia. Tak kurang dari 200 paus pilot terdampar di pantai barat Tasmania, Australia, pada pekan terakhir bulan April lalu. Diperkirakan setengah dari hewan-hewan malang itu hidup dan sebagian lagi tak tertolong. Peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di Tasmania. Pada tahun 2020, ratusan paus juga terdampar di pelabuhan di Tasmania. Jauh sebelumnya, pada tahun 1996, paus pernah terdampar di Dunsburg, kota pesisir di barat daya Australia Barat. Paus pilot dengan panjang lebih dari 6 meter memang punya solidaritas yang tinggi. Mereka akan mengikuti pasangannya kemanapun pergi, meskipun tersesat dan dalam kondisi bahaya. Tahun 2022, ratusan paus pilot juga terdampar di Pulau Pitt, pulau terbesar kedua di Kepulauan Chatham, 500 mil di timur daratan Selandia Baru. Pulau Pitt yang hanya berpenduduk 40 orang tidak berdaya untuk menyelamatkan paus-paus ini. Departemen Konservasi pun tak akan mengapungkan kembali paus di pulau-pulau itu, karena risiko hiu yang bisa menyerang tiba-tiba. Tambahan lagi, peluang bertahan hidup paus di Pulau Pitt nihil. Nasib paus pilot pun tak terselamatkan. Serangan tomcat. Tomcat ditemukan dalam jumlah besar di Tulung Agung, Jawa Timur pada pertengahan bulan Maret 2012. Dari 622 jenis tomcat yang menyebar di seluruh dunia, spesies yang menyerang Indonesia ini adalah jenis Spiderus peregrinus. Hewan bernama latin Coleoptera staphylidae ini bisa menyebabkan dermatitis,
penyakit kulit dengan rasa gatal terus-menerus, dan kulit memerah. Seperti halnya manusia, hewan juga melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhannya. Migrasi hewan dalam koloni besar termasuk fenomena alam yang menakjubkan, baik hewan daratan, laut, maupun udara. Begitupun fenomena tomcat di Tulung Agung. Tomcat sendiri adalah serangga yang tidak boleh dibinasakan karena termasuk sebagai pemangsa hama lain seperti wereng. Disinyalir kemunculan jutaan serangga berbisa alias tomcat lantaran punahnya predator pemangsa. Maraknya perburuan tokek salah satu faktor berkembangnya populasi tomcat. Patut diketahui, tokek adalah hewan predator pemangsa tomcat. Kelangkaan tokek akibat perburuan membuat keseimbangan alam terganggu. Tidur panjang. Beberapa jenis hewan mengalami tidur panjang selama berbulan-bulan, seperti katak kayu Alaska, beruang, dan kura-kura. Sulit dibayangkan bagaimana hewan-hewan ini mampu bertahan hidup tanpa makanan atau air selama berbulan-bulan. Istirahat panjang hewan-hewan ini dikenal dengan hibernasi. Selain dalam rangka menghemat energi, fase ini termasuk salah satu bentuk adaptasi. Biasanya terjadi pada hewan yang tinggal di daerah berhawa dingin. Jenis katak kayu Alaska sering melakukan hibernasi di dasar sungai atau kolam yang tidak beku. Sepanjang musim dingin, tubuh katak kayu Alaska ikut membeku dan kembali normal pada saat musim semi. Lemur adalah satu-satunya primata yang melakukan hibernasi selama 7 bulan dan kembali bangun dengan tubuh normal sekitar 6-12 hari. Pola istirahat panjang juga dilakukan oleh beberapa jenis hewan yang bertahan hidup selama musim panas. Fenomena ini dikenal dengan estivasi. Pada musim panas, hewan-hewan ini mengurangi aktivitasnya untuk menghindari dehidrasi dan kekurangan makanan. Gila monster menggali tanah dan menyimpan air dan nutrisi di ekornya selama masa estivasi. Gila monster menghabiskan 95% hidupnya di bawah tanah. Terkadang berjemur di bawah sinar matahari gurun. Hewan ini bisa dijumpai di gurun Mojave, Sonoran, dan Chihuahuan di barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Salamander menyelubungi dirinya dalam lapisan pelindung lendir untuk mencegah dehidrasi dan mampu bertahan hidup dalam periode kekeringan yang panjang. Salamander mampu bertahan hidup setahun di dasar sungai berlumpur. Simbiosis mutualis buaya Sungai Nil dan burung plover. Buaya Nil dikenal dengan ketajaman gigi rahang yang kuat dan ketajaman giginya. Sisa-sisa makanan yang terselip di gigi buaya Nil membuatnya tak nyaman. Dan burung plover datang untuk membersihkannya, selain juga mendapatkan sumber makanan untuk bertahan hidup. Dengan membuang sisa makanan dan parasit dari sela gigi buaya, burung plover membantu menjaga kesehatan gigi buaya dan mengurangi risiko infeksi. Begitulah pemirsa Lenteng Channel, hewan-hewan punya dunia sendiri. Dunia yang seharusnya memberi pelajaran kepada kita manusia. Nantikan tayangan Lenteng Channel saban pekan. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda
dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.